Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi, di mana pembahasan materinya yaitu sudah memasuki materi terakhir dari bab kedua, yaitu memeriksa kebenaran data perusahaan dagang yang telah kita buat sebelumnya. Nah, tujuan kalian memeriksa kebenaran data ini adalah untuk mengetahui atau memastikan kalau seluruh data yang sudah kalian buat atau yang sudah kalian input itu benar. Ya, caranya bagaimana? Langsung saja kita praktikkan. Kalian klik menu Accounts di Command Center, di jendela Command Center. Kemudian pilih Company Data Auditor. Nah, di sini ada 4 pilihan. Ada Company File Overview. Ini adalah tampilan yang sudah kita buat. Tolong kalian cermati apakah benar. Di sini ada file name-nya, kemudian di sini ada location-nya. Di sini sudah terekam dengan baik. Kalau misalnya betul, kalian boleh klik next. Nah, di sini ada account reconciliation. Di sini ada balance dari account cash in bank dan petty cash. Ini bisa kalian pastikan saldonya benar sesuai dengan soal di Quintosh, di kasus Quintosh, yaitu saldo awal neraca saldo. Ya. Kemudian kalau sudah benar, kalian boleh klik next. Di sini ada transaction review. Nah, transaction review ini kalian harus ubah dulu start date dan end date-nya. Start date-nya kita ubah yaitu 1 September 2017 sesuai dengan bulan transaksi yang kita ingin kerjakan. Kemudian end date-nya yaitu 30 September 2017. Nah, klik run review. Jika tampilannya checklist semua, berarti data kalian benar. Tapi kalau misalnya data kalian salah, nanti di sini ada tanda tanya. Di sini ada tulisan display. Nah, ini menandakan kalau kalian klik display ini nanti akan muncul kesalahan kalian seperti apa. Tapi kalau sudah benar semua seperti ini, kalian boleh klik next untuk ke text exception. Di text exception ini juga sama, start date-nya 1 September sampai end date-nya yaitu 30 September 2017. Kemudian kalian klik run review. Nah, kalau checklist semua berarti pekerjaan kalian sudah benar. Tapi kalau ada tanda tanyanya berarti harus diperbaiki. Setelah itu kalian boleh klik finish. Di sini ada pop-up. Do you want to print the report? Di sini kalian klik no saja, karena kita tidak perlu mencetak laporannya. Nah, kembali lagi ke jendela Command Center. Itu adalah langkah dari memeriksa kebenaran data yang sudah kita buat di awal. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempraktikkan. Terima kasih, salam akuntansi, akuntansi bikin happy. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi, di mana pembahasan materinya sudah memasuki bab ketiga, yaitu mengentri bukti transaksi pada perusahaan dagang. Sebelumnya, kalian sudah men-setup data awal, mulai dari import data, kita menggunakan setup, kemudian isi setup asisten, dan yang terakhir adalah kita menceknya data kebenaran, apakah data kita sudah benar atau belum. Nah, untuk kali ini kita akan menginput transaksi mulai dari transaksi pertama sampai dengan 10. Langsung saja kita praktikkan. Di sini kita buat jendela menjadi 2. Di sini sudah ada soal studi kasus Quintosh. Nah, ini adalah bukti transaksi pertama yang harus kita input ke dalam MyOps. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam catatan itu ada 2, yaitu secara manual dan juga secara komputerisasi. Nah, untuk membaca dari setiap bukti transaksi yang harus kalian perhatikan pertama yaitu kepala. Kepala ini adalah berarti ini adalah yang mengeluarkan bukti transaksinya. Jika kepalanya Quintosh, berarti yang mengeluarkan bukti transaksi ini adalah Quintosh itu sendiri. Kemudian di bawah sini ada keterangan, apakah ini bukti kas keluar, kas masuk, atau penjualan, dan lain-lain. Kemudian ada nomor, ada tanggal,
Ini jangan sampai salah ketika penginputan karena akibatnya fatal. Kemudian di sini ada keterangan yang nantinya akan kita input juga ke dalam Mayop. Di sini ada tanda tangan yang diketahui oleh, dibayar, dan juga dibukukan oleh kalian sendiri. Nah, kalau di manual itu kan pencatatannya ada 5. Ada bukti. Kalau kita menggunakan jurnal khusus atau special journal, kita menggunakan ada cash payment journal, cash receipt journal, kemudian ada purchase journal, sales journal, general journal. Nah, kalau ke dalam Mayop kita menggunakannya ini. Ini namanya menu. Di dalam menu ada beberapa fitur. Nah, yang kita input ketika ada transaksi ini kan berarti kas kita keluar ya. Kalau kas keluar yang tidak berhubungan dengan pembayaran hutang, berarti masuknya kita ke banking. Banking digunakan untuk pembayaran selain pembayaran hutang dan selain penerimaan hutang. Jadi di sini semua. Nah, untuk bukti transaksi pertama, ini adalah pembayarannya untuk gaji karyawan bulan Agustus. Berarti ini bukan untuk pembayaran hutang. Sudah pasti berarti masuknya ke banking, kemudian spend money. Nah, ini adalah tampilan dari spend money, di mana ada yang pertama yaitu pay from account. Ini adalah akun yang kita bayarnya menggunakan akun apa. Nah, di sini kita menggunakan cash in bank. Ini kita bisa pilih ya, ada cash in bank, petty cash, dan electronic. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita setting di awal. Kemudian di sini ada balance. Balance ini menunjukkan saldo terakhir kita. Ini juga bisa menjadi koreksi kita ketika kita ingin menginput. Kemudian di sini ada text inclusive. Ini selalu di unchecklist. Ya, jangan lupa. Mulai dari check a number. Nomor ceknya itu adalah nomor, yaitu BKK strip 01. Untuk seperti ini kalian tidak menggunakan mouse, langsung saja kalian pakai tab yang ada di keyboard. Nanti dia akan secara otomatis ke bawah. Date-nya kita isi sesuai dengan tanggal, itu 1 September 2017. Dan tab kembali amount-nya yang sejumlah ya, yang ada jumlah ini sebesar 9 juta. Kalian tidak perlu menuliskan RP ataupun titik, cukup kalian tuliskan angkanya saja, kemudian kalian enter. Ini kita langsung ke menu memo. Memo ini kalian tulis pembayaran. Saya selalu menyarankan untuk menggunakan huruf kapital. Pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2017. Langsung kalian klik tombol tab. Nah, di sini kita lihat untuk pembayaran gaji karyawan bulan Agustus. Sedangkan ini kita transaksinya bulan September. Berarti gaji karyawan bulan Agustus ini seharusnya dibayarkan di bulan Agustus. Nah, kalau sudah dibayarkannya bulan berikutnya, berarti ini bukan menjadi beban, melainkan menjadi utang, sudah menjadi utang. Ya, kalau seperti itu, berarti untuk jurnal manualnya ini adalah wage and salaries payable pada cash in, atau bahasa Indonesianya utang gaji pada kas demand. Kan di sini ini ada kolom account, di sini ada anak panah biru. Kemudian kalian cari untuk yang wage and salaries payable. Kalian juga di sini harus benar-benar paham dan mengerti setiap nomor akun. Jadi kalian tidak scroll satu per satu. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu wage and salaries itu kepala berapa, tinggal kalian isi di look for-nya dari kepalanya, awal kepalanya. Wage and salaries payable yang berhubungan dengan utang itu selalu nomornya 2. Kita ketik 2, kemudian nanti akan muncul kepala 2 di sini. Jadi kalian tidak perlu scroll,
Kemudian kalian boleh tap. Nah, setelah di tap, look for-nya sudah berubah menjadi yang pertama, akun yang pertama. Setelah ini boleh kalian klik page down, kalian pilih Waste and Salaries Payable, kemudian enter. Jadi pengerjaannya semua tidak menggunakan mouse, cukup menggunakan keyboard. Ini sangat efisien waktu ketika kalian nanti ujian. Kemudian kalian enter. Nah, ingat teman-teman, kalau di menu spend money, kreditnya itu selalu sudah di atas cash in bank. Jadi ketika kalian mengisi di dalam area sini, ini hanya untuk debitnya saja. Ya, cash in banknya tidak usah kalian tulis lagi karena sudah dikreditkan di sini. Oke? Dan kalian harus pastikan bahwa out of balance-nya selalu 0. Ini menandakan bahwa pekerjaan kalian balance. Nah, untuk mengklik jurnal sementara, kalian boleh mengklik di dalam keyboardnya, itu klik Ctrl plus F, akan muncul pop-up yaitu cash in bank di kredit dan waste and salaries payable di debit. Setelah benar, kalian boleh klik record. Nah, record ini ada juga cara pintasnya. Kalian boleh klik Alt plus N. Ini sudah, kalau sudah di record tampilannya sudah hilang semua ya, blank lagi. Kemudian boleh klik cancel. Nah, ini untuk transaksi yang pertama. Udah ya. Nah, untuk transaksi kedua kita lanjutkan. Ini masih sama, pembayaran biaya listrik. Berarti ini pembayaran pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan utang. Kalau seperti itu berarti masuknya sama ke menu banking spend money. Nah, tapi kalian harus lihat pay from account, ini di sini ada tulisan voucher kas kecil. Kalau ada tulisan voucher kas kecil, berarti ini dia menggunakannya bukan menggunakan cash in bank, melainkan petty cash. Jadi kalian harus ganti dulu ini di sini petty cash. Kemudian enter. Nah, di sini juga ada balance sebesar 3.500.000. Kita koreksi sama-sama ya. Kemudian kita tap. Nah, check number-nya yaitu VKK strip 01. Kemudian tap, date-nya adalah 2 September 2017. Dan di enter, amount-nya diisi sesuai dengan jumlah yang ada di soal, yaitu 350.000. Kemudian kalian enter. Ini kita lewatkan saja, langsung kita klik tab. Nah, di memo kita isi yaitu pembayaran listrik bulan Agustus 2017. Kemudian boleh, ini kita lihat untuk pembayarannya biaya listrik bulan Agustus 2017. Berarti ini sudah melewati masa tenggangnya, yang artinya harusnya dibayarkan di bulan Agustus, tapi malah dibayarkan di bulan September. Berarti sudah bukan menjadi beban, melainkan menjadi hutang. Nah, untuk hutang, kita lihat langsung saja, klik yang anak panah, kemudian look for-nya yaitu 2, jadi kita pilihnya yang accrued expense. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita enter sampai out of balance-nya menjadi 6. Kalau sudah, kalian boleh klik untuk melihat jurnal sementara, yaitu Ctrl R. Jurnalnya yaitu nanti ada muncul petty cash di kredit sebesar 350.000, kemudian accrued expense debit 350.000. Kalau sudah sama, boleh kalian klik Alt N atau record. Kalau sudah, kalian boleh klik cancel sampai menu ke commencement. Selanjutnya, kita masuk ke bukti transaksi yang ketiga. Nah, di bukti transaksi ketiga, ini adalah pembayaran utang dagang. Kalau tadi kan kita membawa pengeluaran kas selain utang dagang menggunakan banking. Tapi kalau untuk pembayaran hutang, khusus hutang dagang, kita memilihnya di menu
purchase, kemudian pay bills. Di sama tampilan pay bills ada pay from account. Di sini kita pilih yaitu cash in bank. Balance menunjukkan saldo kita untuk cash in bank kali ini yaitu 20.500.000. Kalian bagaimana? Sama atau tidak? Kalau sama berarti pengerjaan kalian sudah betul untuk yang sebelumnya. Kemudian di sini ada supplier. Suppliernya kita lihat dibayarkan kepada, berarti CV kalian. Nah, ini boleh kalian ketik C, kemudian kalian M. Ini untuk memudahkan, daripada kalian harus mengkliknya dari anak panah ini, kalian scroll lagi kan. Kemudian tab. Nah, untuk cek numbernya kalian isi sesuai dengan nomor, yaitu BKK-02, kemudian tab, date-nya tanggal, yaitu 2 September 2017, kemudian enter kembali, dan untuk amount-nya diisi sesuai dengan jumlah, yaitu 630.500, kemudian kalian enter. Nah, di tampilan bawah ini ada purchase. Ini menandakan bahwa ada yang masih ada outstanding yang harus kalian bayarkan. Perbedaan pencatatan manual dengan komputerisasi ya seperti ini. Kalau komputerisasi semuanya sudah otomatis. Ketika kita sudah setting di awal dengan terminnya, nanti dia sudah muncul sendiri diskonnya. Ya, sudah ada total out-nya. Kita hanya tinggal mengklik di amount applied, kemudian masih ada tanda warna biru. Kalian perhatikan ketika kita belum enter, out of balance-nya masih ada nominalnya. Tapi kalau kalian sudah klik enter, nanti out of balance menjadi 6. Ini yang harus kalian praktikkan, inilah yang harus kalian lakukan, dan jangan sampai dilupakan bahwa setiap transaksi harus out of balance-nya. Kalau sudah, boleh kalian Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Setelah melihat jurnal sementara, boleh kalian langsung klik record atau menggunakan keyboard yaitu Alt. Ketika kalian mau record, nanti ada pop-up seperti ini, kalian boleh pilih print later. Kemudian akan sudah terrecord dan blank. Kemudian boleh kalian klik cancel. Nah, itu untuk transaksi nomor 3. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor 4, yaitu penjualan tunai. Nah, secara manual penjualan tunai kita masukkannya ke dalam cash receive journal. Tapi di dalam pencatatan mayor semua transaksi baik itu tunai maupun kredit dicatat melalui satu menu yang sama, yaitu kita pilih fitur sales. Nah, mau dia tunai ataupun kredit, gunakannya yang fitur enter sales. Ya, kita klik enter sales, kemudian di sini ada customer, ada anak panah, kita pilih yaitu sesuai dengan kepadanya. Nah, kepadanya sini sudah tersedia ya. Kita tap, kemudian kita pilih pelanggan tunai menggunakan page down yang ada di keyboard. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, di sini ada tulisan terms-nya. Nanti kalau tidak sama dengan soal, kita klik anak panah yang putih di kanan ini. Kemudian kita ganti payment is due-nya menjadi COD. Kalau sudah, kalian boleh klik OK. Nah, sekali lagi, kalau ada text inclusive, ini kalian harus checklist. Ya. Kemudian langsung ke bawah ke invoice. Di sini invoice-nya yaitu nomor NK-01, kemudian tab, date-nya yaitu 3 September 2017. Nah, untuk customer PO ini adalah purchase order dari customer. Jadi, untuk kalian ketahui bahwa biasanya di perusahaan, sebelum kalian membeli, harus ada purchase order.
itu digunakan dari perusahaan ke perusahaan ya, yang banyak jumlahnya. Karena ini kan kuantitasnya 1 dan 1, berarti tidak perlu menggunakan customer PO. Di soal juga tidak diketahui berapa nomor customer PO. Jadi kalau sudah, langsung kita klik menu yang di bawah sini. Ini ada ship di sini. Di ship ini adalah dari kuantitas, diisi dari kuantitas. Ini kita isi 1, kemudian kita klik tab. Tab pertama masuk ke back order. Tab kedua masuk ke item. Kemudian kita klik tab lagi. Berarti kita klik 3 tab ya. Untuk select from list. Ini kita isi sesuai dengan deskripsi yang ada di soal. Yaitu Uno Stako. Kemudian kita enter. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tab kembali. Kemudian price-nya kita isi sesuai dengan harga satuan, yaitu 100.000. Kemudian tab. Nah, diskonnya tidak ada, jadi langsung kita ke total. Total yaitu 100.000. Nah, yang ada penginputan yang kedua, langsung kita enter. Ship-nya kita isi sesuai dengan kuantitas. Klik 1, kemudian tab 3 kali, 1, 2, dan 3. Nah, di sini deskripsinya adalah monopoli. Kalau mau ke bawah, kalian klik tab sekali lagi agar dia looker-nya berisi B001. Kalau sudah seperti ini, boleh kalian klik page down yang ada di keyboard. Jadi tidak menggunakan mouse ya. Kemudian enter. Kalau ada description seperti ini, kalian klik tab kembali, price-nya sebesar 30.000. Kemudian enter. Nah, yang harus kalian perhatikan ketika sudah menginput di dalam kotak yang di atas ini, kalian lihat subtotal, samakan dengan soal. Subtotal 130.000 sama tax-nya yaitu 13.000, total umumnya sebesar 143.000. Nah, di sini perbedaan ketika kalian menjual secara tunai ataupun menjual secara kredit ada di sini. Ketika penjualan secara tunai, paid today ini harus kalian isi sesuai dengan total amount. Sehingga nanti balance due-nya 0. Tapi kalau misalnya secara kredit, paid today-nya kalian kosongkan saja, sehingga balance due-nya ada nominal. Nah, kalau default-nya ini adalah untuk penjualan secara kredit. Tapi kalau ada secara tunainya, total amount sebesar 143.000 kalian isi di pay today 143.000, sehingga balance due-nya yaitu ya. Kalau sudah, kalian boleh lihat jurnal sementaranya menggunakan shortcut Ctrl R. Setelah melihat jurnal sementara, kalian boleh langsung mengklik record ataupun langsung menggunakan shortcut Alt plus N. Setelah di-record, seperti biasa, semua akan kembali menjadi blank. Kalau sudah, boleh kalian klik cancel, nanti akan muncul ke jendela penjelasan. Oke, langsung kita masuk ke transaksi kelima, yaitu penerimaan. Nah, penerimaan juga sama seperti pengeluaran. Jadi ada dua bentuknya, ada penerimaan piutang, ada juga penerimaan kas selain dari piutang. Kalau penerimaan kas khusus untuk piutang, kita menggunakan menu yang sales. Jadi ingat ya, kalau banking ini selain utang, selain piutang di banking. Tapi kalau untuk khusus piutang, kita menggunakan sales. Kalau khusus untuk pengeluaran hutang, kita menggunakan purchase. Nah, kita klik menu sales untuk bukti transaksi ini. Nah, untuk bukti transaksi kelima ini, kita menggunakan menu sales. Kemudian kita pilih receive payment. Di sini ada deposit to account. Ini kita pilih yaitu cash in bank.
Nah, di sini balance-nya kita koreksi sama-sama 20.012.500 yang benarnya ya. Kemudian di sini ada customer. Customernya kita lihat diterima dari Istana Mimpi. Boleh kalian langsung klik saja IS, nanti akan secara otomatis. Kemudian kalian klik enter. Nah, klik tab. Amount receive-nya kita isi sesuai dengan jumlah, yaitu 435.000. Kita langsung tap sampai ke ID. ID-nya yaitu nomor BKM strip 01, kemudian tap kembali. Date-nya 4 September 2017. Kemudian enter. Sama seperti tadi yang pembayaran hutang, ini adalah outstanding dari akun piutang kita ataupun receivable. Di sini ada tanggal 15 Agustus, sama ya, dengan termin 2/10/N/30, amount-nya 435. Tidak ada diskon, kenapa? Karena sudah melewati batas 10 hari dari tanggal 15 Agustus. Kalian boleh langsung klik ke amount applied. Kalau masih biru-biru seperti ini, kalian klik enter, sehingga perhatikan out of balance-nya menjadi 0 ketika sudah kalian klik enter. Nah, out of balance-nya 0 kan? Kalau sudah seperti ini, boleh kalian lihat jurnal sementara kalian di shortcut Ctrl R. Kalau sudah, kalian boleh klik record atau menggunakan Alt plus N. Nanti akan, kalau sudah di record, nanti akan di bawah ini, boleh kalian klik cancel. Akan muncul ketampilan menu command set. Oke? Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mempraktikkan. Terima kasih. Salam akuntansi.